kita lanjut obrolan ya dengan Pak Wahyu. Ya. Obrolan terakhir kita apa ya kemarin tuh Pak? Kemarin tuh terakhir tentang ini Bang, definisikan diri untuk posisi di mana, survive, adaptif atau kreatif. Itu Bang. Yes. Dan ternyata banyak survive-nya Bang. Oh banyak. Iya. Di rumah-rumah semua isinya survive semua. Oke. Jadi ya itulah pentingnya kita apa ya, yang mengidentifikasi ya. Ya survive itu bentar ya, saya rubah dulu ininya. Lebih banyak survive ya. Salah satu contohnya apa Pak? Misalnya? Kemarin bukan contohnya aja. Kemarin kejadian Bang. Saya lagi mencerna yang kemarin. Itu kejadiannya tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu saya dituduh sampai ada tuntutan hukum atas sesuatu yang nggak saya lakukan. Saya 3 hari itu Jumat, Sabtu, Minggu bener-bener ngamuk saya. Ngamuknya itu semua keluar tuh Bang. Dalam artian dari 20 sampai 175 tuh semua ada di situ. Ya. Ngamuknya. Dan ngamuknya cuman beda Bang ngamuknya dengan sebelum-sebelumnya yang saya rasakan Bang ya. Saya sadar ini saya ngamuk. Saya sadar gitu Bang. Saya sadar gitu Bang. Saya sadar ini saya ngamuk. Ada pisah gitu, ada pisah ngamuknya saya dengan saya tuh misah. Terus saya nanya ke diri saya, ini mau dilanjutin atau enggak ngamuknya? Tapi yang saya ambil keputusan akhirnya saya lanjutin ngamuknya sampai habis. Saya keluarin tuh semua ngamuknya saya Bang. Ya itu saya jadi ngamuknya seorang itu semua bener-bener ekspresi banget gitu loh Bang. 20 sampai 175 ada semua kayaknya tuh Bang di situ. Oke. Ya saya coba untuk letting go aja dah, sampai sekarang masih dalam proses itu Bang. Oke, jadi ya itulah proses evolusi kita dalam situasi yang katakan terjepit gitu ya. Dalam situasi yang terjepit itu kita lebih mudah mengekspresikan lower mind gitu ya. Ya, itu saja. Lower mind. Ngamuknya apa? Verbal atau fisik, Pak? Verbal, Pak. Menyerang fisik. Verbal ya. Verbal. Ya, soalnya dia udah hukum kalau pakai fisik ya nanti tambah parah lagi saya. Ya, jadi ya itu yang perlu diperhatikan tuh soal ekspresi lower mind gitu ya. Mungkin kalau ekspresi emosinya ya nggak apa-apa gitu ya. Masalahnya kan emosi itu disertai dengan apa namanya, ditumpangi oleh lower mind ini. Mestinya kan kalau higher mind itu kita nggak perlu ngamuk. Betul. Kita kan kalau higher mind itu ya sudah. Kalau orangnya tetap ini kita pergi, kita kan punya institusi ya. Jadi kita kan hidup bersosial itu ada institusi. Ada institusi dan itu diselesaikan di institusi saja gitu. Ya misalnya ya orang tua lah ya, kita mesti mencari apa namanya
Orang tua itu yang mampu menata ya, yang mampu menata kekacauan. Jadi kalau sudah ketemu dengan dua pendapat yang saling cekcok gitu ya, maka itu ya harus pakai higher mind itu. Higher mind lewat bagaimana? Ya pertama ambil penengah gitu ya, sewa penengah gitu. Kita misalnya meminta bantuan kepada orang yang pokoknya yang kita percaya oleh kedua belah pihak itu bisa adil gitu ya, bisa adil. Jadi jangan langsung dihadapi sendiri gitu, itu nanti berbahaya gitu ya, itu nanti bisa berbahaya. Itu poinnya ya. Lalu kemarin ya tadi bahwa lower mind ini tuh bisa memicu kita untuk mengekspresikan kembali 20 ya sampai 75. Bisa mendorong kita kembali ke sana. Makanya kemudian tuh bahwa pelajaran pertama kan untuk di kesadaran tuh di awal-awal tuh kan ada freedom to choose ya, freedom. Dia harus tahu menggunakan kebebasannya. Yang kedua tuh emotional freedom. Emotional freedom tuh ya mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti yang diekspresikan Pak Wahyu ya, saya ekspresikan aja gitu. Nggak perlu takut. Betul, saya mutusin untuk mengekspresikan diri itu. Iya kan? Ya. Teman-teman perlu kalau belajar kesadaran di awal-awal itu yang penting pertama harus freedom to choose, bebas memilih. Tidak ada tekanan ya. Benar-benar ya ikut apa yang dipilih gitu ya. Ikut kata hati, tidak ada tekanan. Yang kedua itu emotional freedom. Jadi emotional freedom itu ya sudah, emosi itu dimunculkan saja apapun itu ya. Nah, yang ketiga ini itu baru intellectual freedom. Ini penting ya, ini penting. Biar kemudian tuh paling enggak kita puas dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau ini ya, itu bisa dilihat. Kalau menghadapi tuntutan kayak begitu, maka perasaan pertama itu kan perasaan marah. Ya. Ya, nature marah itu karena merasa diperlakukan tidak adil. Betul. Menerima perlakuan tidak adil. Itu yang pertama tuh. Nature marah itu. Ini perlakuan tidak adil. Nah, maka kemudian tuh perlu diwaspadai gitu ya. Perlu diwaspadai. Maka ketidakadilan ini perlu kita urai. Perlu ada penengah lah yang istilahnya itu menghitung ya. Menghitung, mengkuantifikasi persoalan itu. Harus ada hakimnya. Harus ada jurinya gitu ya. Itu kalau higher mind seperti itu. Yuk, kita cari juri. Kita cari hakim yang bisa mengkuantifikasi perkara ketidakadilan ini. Kan seperti itu. Iya. Ya kan? Kalau tidak begitu, itu nanti akan saling serang gitu.
akan saling serang. Dan sebenarnya apa sih tujuannya? Apa sih tujuannya saling serang? Itu kan ingin menang sendiri. Ya. Kita ingin menang sendiri. Dalam artian begini. Jadi dalam menghadapi tuntutan kayak begitu tuh boleh jadi kita tahu bahwa dia salah. Betul. Tetapi kita perlu kita harus mampu membuktikan secara objektif. Jadi itu penting ya. Jadi meskipun kita tahu dia salah dalam mengkuantifikasi keadilan itu, maka tuh langkah-langkahnya jangan kita hadapi sendiri. Kita suruh orang lain yang mengkuantifikasi kesalahan itu. Jadi diajak untuk yuk kita hitung sama-sama aja deh gitu. Kita hitung sama-sama dalam semangat dalam semangat ini jangan-jangan dia hilaf, jangan dia sedang terganggu mentalnya atau psikologisnya. Jadi itu ya pentingnya. Jadi perlakuan tidak adil itu tinggal dikuantifikasi saja, dihitung. Tapi dihitungnya bukan dalam rangka untuk menjatuhkan hipotesis dia, ya kan? Bukan untuk mengalahkan hipotesis dia, tetapi dalam rangka untuk dalam rangka untuk mencari kesimpulan bersama. Jadi poinnya itu. Jadi ketika kita diperlakukan tidak adil, nah, poin pertama yang harus saya bahas, pelakunya itu ini harus ada asumsi dulu. Pelakunya itu pasti dalam keadaan khilaf. Misalnya ya, kalau kita yakin kita benar nggak melakukan ketidakadilan itu cara menanggapinya. Ini kan persoalan misalnya menghadapi orang bodoh, ya kan? Jadi ada dua tuh orang yang yang memperlakukan orang tidak adil itu ada dua. Satu orang bodoh, nah biasanya secara di kebudayaan kita itu keduanya ini dibenci, nggak mau saya menghabiskan waktu sama orang bodoh, apalagi sama orang sombong. Jadi sebenarnya ekspresi kemarahan kemarin itu bentuk penolakan kepada nature dari manusia itu. Dalam hal ini penolakan kepada diri kita sendiri. Saya nggak mau bodoh. Saya menolak kebodohan gitu. Betul Bang. Nah, jadi itu Jadi ini kita melihat dari perspektif non dualnya ya. Kalau perspektif dualitas, ya wajar kan Bang kita diperlakukan tidak adil, kita marah, ya wajar, tapi itu lower mind. Tapi itu kan lower mind, wajar-wajar aja sih. Tapi kan lower mind. Persoalannya kan kenapa kalau kita dalam proses evolusi kayak begini, mestinya ada solusi higher mind, gitu kan? Iya. Kenapa itu tidak muncul? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa higher mind itu tidak muncul? Bukan karena saya tidak kuliah, bukan. Karena ekspresi higher mind itu tidak muncul karena ada hambatan emosional.
Ada gangguan emosional. Emosional yang mana? Loh ini, kita benci dengan kebodohan. Kita benci dengan kesombongan. Mestinya, kalau benci itu berarti menolak human nature gitu ya. Menolak human nature. Jadi tidak perlu dibenci, tidak perlu ditolak. Jadi kembali lagi ke rumusan awal kita, diakui, diterima, dipahami, lalu dilampaui. Nah, kita biasanya nggak boleh begitu, menyangkal ya. Nggak boleh orang bodoh itu, nggak boleh orang sombong. Boleh, boleh. Nah, ini yang yang menjadi persoalan itu kita mempunyai proyeksi tentang manusia itu sempurna, apalagi kalau sudah berubah kok masih bodoh. Bodoh itu tidak ada hubungannya dengan uban. Itu adalah kerentanan jiwa kita. Sombong itu juga kerentanan jiwa kita. Nah, ini kadang-kadang tuh kita perfect, ada kita dikuasai oleh gambaran perfeksionis ya. Jiwa kita nggak boleh ada orang bodoh. Jadi kalau saya nggak mau berurusan dengan orang bodoh, nanti habis-habisin waktu, enggak, itu salah. Mesti kita dari non-dual ya, dari perspektif non-dual. Kalau kita menolak human nature, itu sama saja membenci kemanusiaan kita sendiri. Itulah awal dari keributan. Awal dari perasaan tidak adil. Sebenarnya di dalamnya itu ada kebencian. Kebencian kepada kebodohan atau mungkin kebencian kepada ketakutan. Jadi itu dibalik perasaan tidak adil ya. Ada kebencian mungkin pada dua hal ini atau pada hal yang lain. Dan kebencian itu sebenarnya adalah ketidakmampuan kita menerima diri kita sendiri. Saya harus jadi seperti siapa ya? Seperti di film, nggak ada bodohnya. Sekali mau bodoh, dapat jawaban dari malaikat. Enggak. Jadi mesti diakui bahwa manusia itu rentan. Manusia itu rentan jatuh kepada energi lemah. Jadi ini bahwa force itu tidak negatif. Itu yang selalu harus kita tekankan berkali-kali. Force itu tidak negatif. Force ini tidak negatif. Terus, kalau tidak negatif berarti dia hanya lemah. Lemah. Ya. Energi lemah itu tidak negatif dalam pengertian moral. Ini kan kita kalau sudah force tuh sudah pakai perspektif moralitas, kalau itu buruk, dosa, ya kan? Ya. Tercelah, enggak. Jadi itu bahwa semua force itu dia energi lemah. Energi lemah. Dengan begitu kita bisa mengerti kerentanan jiwa untuk terserap, untuk mengekspresikan energi lemah. Jadi itu saja ya, kita anggap ini energi lemah, ini energi kuat. Jangan dipahami dalam perspektif moralitas, ini dosa, ini pahala.
Jangan ke situ dulu. Kalau sudah di situ udah judgment. Ya kan? Itu udah judge. Itu udah penghakiman. Dan itu sebenarnya kan di luar kemampuan kita. Kita bukan hakim yang bisa mengkuantifikasi itu. Kita bukan juri, ya. Jadi poinnya adalah dari kemarahan itu karena ada penolakan terhadap human nature. Ada penolakan terhadap human nature. Human nature yang mana? Ya mungkin kebodohan. Kita kan nggak mau diperlakukan semena-mena sama orang bodoh, ya kan? Tapi itulah kerentanan manusia, itu harus sini ya, harus sini. Jadi itu bagaimana cara menghandle orang bodoh. Bodoh di sini ini dalam pengertian tuh sewenang-wenang, ya. Iya, betul. Sewenang-wenang itu harus dirangkul dia. Sini ya. Ya, saya salah. Mari kita hitung dulu ya. Oke. Saya siap ganti rugi. Tapi mari kita hitung dulu. Setelah kemudian itu kita perlu juri. Mari kita hitung sama-sama yuk. Kalau orang sombong, biasanya dia akan menggunakan kekuasaan itu perlu dicarikan yang lebih tinggi dari dia. Ya nggak apa-apa, saya mau ganti, tapi kita hitung dulu. Kalau terbukti, nanti kita hitung di depan Kapolda. Waduh, preman diajak di depan Kapolda. Nggak cukup Kapolsek. Ya nggak. Jadi kita menghadapi tuntutan itu nggak apa-apa. Saya siap terima. Tapi mari kita hitung. Biar saya tahu kesalahan saya. Jadi jangan misalnya, enggak, enak aja lo ya, nuduh. Itu bentuk kebencian kita terhadap kebodohan. Dan itu berarti ada represi, ya. Ada represi. Yeah. Jadi begitu cara menghandle-nya, ya. Bagaimana kalau kita merasa diperlakukan tidak adil. Hanya ada dua itu kategori orang yang memperlakukan orang lain tidak adil, itu hanya ada dua. Yang pertama orang bodoh, yang kedua orang sombong, yang ketiga bodoh dan sombong. Dan itu kita potensi di situ. Dan inilah kemanusiaan kita, gitu ya. Nah, inilah kemanusiaan. Siapa yang bilang misalnya saya sudah tidak bodoh? Siapa yang bilang tidak sombong? Nah, makanya ini kita perlu ngomong terus kemanusiaan kita, gitu ya. Kita ngomong terus. Dia tidak bisa lepas dari nature, human nature itu, ya. Kita nggak bisa lepas. Selama masih kita punya badan, selama masih makan tempe masih enak, makan odading mang oleng masih enak, potensi lemah itu selalu ada, gitu ya. Iya. Pokoknya kalau odading masih enak, itu potensi lemah. Ada potensi kebodohan, ada potensi kesombongan, tinggal aktual saja, dan itu kita siap-siap saja, gitu ya. Jadi mari kita sama-sama rangkul, ya, human nature kita, ya bodoh, ya sombong, ya takut, ya sedih, ya gak mudah putus asa, ya mudah merasa dipermalukan. Itu sebagai human nature, kerentanan bersama. Maka memang perintah agama itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi kita mesti saling mengingatkan pada kebenaran dan saling menasehati untuk bersabar, gitu ya. Karena memang human nature itu ya seperti itu. Human nature itu ya inilah human nature itu semuanya. Makanya perintah agama itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu.
Ya, jadi kita terus-menerus saling mengingatkan tentang kebenaran, saling mengingatkan tentang kasih sayang, dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Itu poinnya ya untuk Pak Wahyu ya. Yeah. Kenapa kemarin saya ngamuk? Ya karena saya menolak, tidak mengakui human nature yang bodoh, yang sombong. Itu jawabannya. Yeah. Maaf, okay. Itu suatu kemunduran dari progresif saya atau bagaimana itu, Bang? Bukan kemunduran, itu proses tumbuh memang begitu. Mungkin selama ini kita mampu menerima kebodohan itu, kesombongan itu kalau diri kita yang ekspresikan, kita ya. Tapi kalau orang lain nggak mau saya, itu kan berarti proses menuju kita kami, ya toh? Iya. Oh gitu. Ya. Oh ternyata bukan hanya saya yang bodoh orang dan lain sombong, bodoh. tapi keseluruhan gitu ya. Iya. Ya ini ya itulah pelajaran menuju kita kami itu ya seperti ini, ada kasus, oh harusnya kemarin saya rangkul dalam perspektif kita kami, bukan saya rangkul dalam perspektif dan ya toh. Iya. Kemarin kan seolah-olah itu Pak Wahyu dan dan Pak Camim misalnya. Saya dan dia, betul. Nah, itu kan akhirnya kan kontrak ya. Itu waktunya harusnya kita kami. Kita kami dulu baru saya ngambil keputusan. Iya, setelah kita kami itu yuk kita hitung bareng-bareng. Kalau memang salah, nggak apa-apa. Saya berarti telah mengembalikan hak-hak saudara saya gitu kan. Kalau memang dia yang salah, berarti saya telah membantu dia untuk berhenti melakukan pengerusakan pada dirinya sendiri gitu ya. Kita kami itu enak. Yang nggak enak itu emosinya ya. Pas dituntut sama orang baru semena-mena. Nah, itu bagaimana kita harus cari penyelesaian. Maka penting juga itu di foto di ruang tamu itu dipasang foto Kapolda gitu ya. Oh benar-benar Pak. Pasang fotonya aja udah. Pasang Panglima TNI gitu. Pasang gitu biar dia lihat kayaknya keluarganya TNI. Iya Pak. Ya penting itu. Ya kan. Berarti Bang waktu kejadian itu saya itu prosesnya itu memilih modus dan sehingga saya memutuskan untuk mengekspresikan ngamuk saya. Begitu ya Bang ya yang terjadi. Ya modus dan. Iya, mengerti Bang, saya mengerti. Modusnya dan. Makasih Bang. Mestinya pada saat menerima itu modusnya kita kami. Ya itulah perjuangan untuk menuju kita kami gitu ya. Iya, Bang. Jadi bukan kemunduran, tetapi saya melihatnya itu sebagai proses menuju hambatan menuju kita kami. Dan saya kira ini bagus ya, artinya ya nanti kan berikutnya Pak Wahyu sudah ngerti, oh cara menghandle-nya begini. Dan kalau misalnya orang datang ke rumah, pokoknya pasanglah foto Panglima TNI ya, yang terbaru. Foto pasang foto Kapolri terbaru. Jadi orang itu jadi bikinin teh dulu, bikinin teh. Itu Pak foto dengan Kapolri saya ini. Pokoknya kalau saya melanggar, insya Allah saya nanti siap tanggung jawab berapapun. Tapi kita minum dulu. Nanti kita hitung bagaimana ininya, ya kan? Jadi itu tinggal dikuantifikasi aslinya. Tinggal dikuantifikasi. Tetapi memang perlu itu mengkuantifikasi itu dalam keadaan tidak emosi. Makanya penting itu foto Kapolri, foto Panglima TNI. Itu menakutkan itu. Biar dia bisa menghandle emosinya kan. Bang, kejadian gitu. Kejadian itu Bang. Kejadian yang ini itu bikin saya jadi hopeless gitu Bang. Kok
aduh, lagi bangun diri kok ternyata digituin, jadi percuma deh ya. Jadi ya itu. Tidak menerima kerentanan diri, pinginnya tumbuh seperti baja kuat dari awal gitu ya. Enggak, kita itu mengalami proses guncangan. Apa istilahnya itu? Kan ada fase itu perubahan tuh. Ada fase badai, storm, ya kan? Kan ada fasenya tuh perubahan itu ya. Ada fasenya kita apa namanya itu, kalau akar tuh diguncang badai dulu untuk mengokohkan. Biar kalau otot itu istilahnya serabutnya itu pecah dulu ya. Serabut-serabutnya biar menjadi akar baru. Nah, seperti itu. Pokoknya Pak Wahyu itu harap diingat kerentanan manusia itu ya, bahwa kalau kita pasang kaligrafi Allah di ruang tamu, orang nggak takut. Kapolri rasain nggak takut ya. Ya kalau kita pasang tulisan Allah, apaan cuman tulisan. Tapi kalau Kapolri, takut dia diseret. Ya itulah kerentanan manusia gitu ya. Makanya teman-teman saya gitu yang punya bisnis di daerah Kapuk gitu ya. Kalau ada preman tuh disuruh masuk ke ruang bos, silakan, nanti bosnya udah nunggu, nanti sudah siap amplopnya. Iya. Wah, di ruangannya bos ada foto Kapolda, Kapolri. Ya, minta amplop. Ya paling cuma dikasih ke aku aja lah. Terima kasih bos, terima kasih bos. Ya itulah jiwa manusia itu gitu ya. Pas apa namanya? Pas premannya masuk, teman saya itu siap dan. Oh, lagi perjalanan ke kantor ya, siap dan saya ini. Kebetulan saya ada tamu baru ini. Waduh. Yang mau disergap nih premannya nih. Ya seperti itu, jiwa manusia itu kadang-kadang takut harus dibikin apa ya. Ya, tapi itu dalam rangka edukasi ya, edukasi, kekuatan-kekuatan itu diperagakan untuk mengendalikan sifat apinya gitu ya. Harus diperagakan untuk kekuatan-kekuatan untuk mengendalikan sifat api. Jadi bukannya Pak Wahyu jatuh, itu sedang mengalami proses penguatan akar. Makanya dikirimkan orang yang ya untuk menunjukkan di mana kerentanan Pak Wahyu. Oh, ternyata Pak Wahyu belum kuat menerima, melayani kebodohannya. Kebodohan ini maksudnya ini sifatnya human nature ya, kemanusiaan. Belum kuat melayani kesombongan, itu penting itu. Kadang-kadang itu ya saya sendiri terutama yang ini nih. Kan ini dia bawa terpaannya kan itu kerasa banget ya. Yang kalau yang bodoh nih semena-mena mudah lah. Yang sombong ini kadang. Yang sombong ini terpaannya itu membuat kita juga ikut, tapi ya kita harus menahan diri jangan ikut dia gitu. Makanya itu penting kalau misalnya terlalu kuat, ntar ya Pak, saya telepon dulu keluarga saya di Polda. Kalau preman ya. Nanti biar dihitung sama dia. Pokoknya saya tanggung jawab, itu aja. Pokoknya saya tanggung jawab, nanti dihitung. Seperti itu. Ya penting lah Pak Wahyu bikin kartu nama. Tunggu dulu ya, saya telepon pengacara saya. Tulis saja Camim SH MH gitu ya. Bentar ya Pak, saya telepon dulu SH MH udah, apalagi NH udah MNOH gitu ya. Ditulis saja. Itu buat mengendalikan badai ya. Badai emosi gitu ya. Benar. Ini pengacara terkenal dari Surabaya dulu. Muridnya siapa lah pokoknya. Penggemarnya Pak Hotman Paris. Udah gitu ya. Itu tadi. Kadang-kadang itu kan gitu ya. Polisi teman-teman saya di Jakarta itu
STNK mobilnya rata-rata ada nama jenderal itu di situ. Jadi pas diperiksa STNK-nya, waduh, dia punya kartu nama jenderal, entah tahu jenderal siapa gitu ya. Ya biar kita, ya, itu trik teman-teman saya di Jakarta. Pokoknya cetak kartu nama aja, pokoknya Mabes Polri, selipin di STNK. Ditanya siapa ini? Nggak tahu, itu keluarga bosnya aja, saya cuma supir gitu aja. Ya udah 10.000 jadi. Sebelumnya 500, sekarang 10.000 jadi. Aduh. Ya itu apa namanya? Tapi itu bagian dari strategi hire mind gitu ya. Iya. Strategi hire mind untuk apa? Biar orang itu tidak dikuasai oleh sifat api ya, yang ingin membakar gitu ya. Jadi itu penting. Ya, tapi memang kalau kita belum sanggup menerima human nature, bodoh dan sombong, itu akan berat itu kita memperagakan kita kami. Berat. Iya. Jadi sebenarnya kehadiran orang itu untuk menumbuhkan kita. Betul. Kalau spiritnya kita kami. Memang spirit kita kami itu penuh kasih sayang gitu ya. Penuh kasih sayang. Oke, itu dulu Pak Wahyu. Jadi tidak jatuh, tetapi itu sedang dikokohkan ya, dikokohkan. Ya memang proses evolusi itu dia non-linier. Tidak linier gitu ya, hanya linier itu naiknya lurus ke atas terus. Jadi proses tumbuhnya jiwa itu ada hambatan-hambatan tumbuh, dilampaui apa enggak, itu persoalan. Jadi kita selalu, apapun yang terjadi, ya kita terima sebagai proses belajar. Jadi misalnya di evolusinya di sini, itu tidak harus melulu ke sini. Dia turun dulu, baru dia naik. Ya, tuh. Rata-rata begitu. Jadi kan naiknya kesadaran itu karena dua hal. Yang pertama, tersadarinya kesalahan. Yang kedua, ditemukan kebenarannya. Itu syarat kenaikan LOC. Ya. Syarat naiknya LOC. Itu yang pertama, kesalahan tersadari. Terus yang kedua itu kebenarannya juga tersadari gitu. Akhirnya kita memilih yang ini. Nah, kemarin itu Pak Wahyu berarti sadar salah. Berarti bagaimana kebenarannya? Belum ketemu. Nah, kebenarannya ternyata masih menolak human nature. Berarti harus menerima human nature. Itulah kebenarannya. Kesalahannya menolak human nature, kebenarannya sekarang, saya harus terima ya. Artinya pelajaran kemarin itu baru satu langkah pertama untuk menuju langkah kedua gitu kan. Nah, inilah pentingnya, maksud saya itu dialog podcast CV ini gitu ya. Jadi mempercepat evolusi kesadaran yang orang sudah melalui langkah pertama, langkah kedua itu enak gitu ya. Nah, itu podcast CV ini tujuannya itu. Terima kasih Bang. Ya ada diskusi-diskusi begini. Jadi pasti naik itu LOC-nya setelah ini. Oh iya. Nanti saya ukurkan LOC-nya. Kayaknya kemarin udah masukin ke itu ya, ke data new normal ya. Ya, sudah Bang. Ya, kemarin saya udah terima data-datanya dari new normal. Jadi tinggal saya ukurin. Mungkin terima kasih Bang. Hari ini atau besok. Oke, itu dulu ya untuk kelas kita pagi ini. Poinnya dapat gitu ya dari kasus-kasus, dan memang sebaiknya itu kelas CV ini obrolannya kasuistik semacam ini tentang kesalahan dan ulasan bagaimana kebenarannya gitu ya.
Oke, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa ya. Sebenarnya ini kalau teman-teman mau apa istilahnya ini soal bagaimana melampaui dualitas, itu lagi-lagi buku Transcending Level of Consciousness itu tinggal di print ya, di print saja. Di situ kan ada dualitas emosi itu. Ada dualitas emosinya. Nanti mungkin kalau yang belum punya bukunya, nanti laporan di grup saja, nanti saya bagikan di grup CV lah ya, dualitas emosi itu. Iya, makasih Bang. Oke. Nanti kita bagikan lah ya hari ini. Kalau yang belum punya bukunya, yang sudah punya bukunya, itu tinggal langsung dibaca. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mas War. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.